Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup orang beriman adalah suatu ongoing conversion, suatu pertobatan terus-menerus. Jika demikian halnya, maka pertobatan atau dalam bentuknya yang paling formal, puasa, adalah sesuatu yang menyenangkan dan mengasihkan. Logikanya adalah bahwa tidak mungkinlah melakukan sesuatu secara terus-menerus jika hal itu menjadi suatu beban yang berat, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang menyusahkan. Lalu, apakah tindakan berpuasa dan pantang yang berarti tidak makan dan minum atau mati raga, beramal dan lalu berdoa dengan lebih tekun, merupakan hal yang mengasihkan? Ya, seharusnya demikian. Sehingga masa puasa bagi orang Kristen tidak dapat dihayati sebagai saat berlapar haus saja, saat orang mempunyai alasan bermalas ria karena dilarang agama untuk makan dan minum, saat memperlihatkan wajah lesu dan hidup tanpa gairah dan tidak produktif. Dengan tegas, Yesus mengatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa." Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Tetapi saudara-saudari, mengapa orang perlu bertobat dan berpuasa? Apakah ini tuntutan Tuhan atau kebutuhan manusia? Tobat dan puasa, dua unsur yang tidak terpisahkan, adalah kebutuhan mendasar seorang manusia beriman. Masalahnya adalah bahwa manusia itu, sejak dosa Adam dan Hawa, menjadi demikian rapuh dalam hubungannya dengan Allah. Kisah air bah yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 7 dan 8 adalah salah satu kisah tentang kerapuhan manusia dan sekaligus tentang keagungan belas kasihan Allah. Karena kedegilan hatinya, Allah terpaksa menjatuhkan hukuman tertentu kepada manusia. Namun,
hukuman Allah itu tidak pernah berupa hukuman yang mematikan dan memusnahkan. Allah berkenan menyisakan Nuh serta keluarganya dan binatang peliharaannya dari amukan air bah. Dan setelah malapetaka besar itu berlalu, Nuh bersama kaum keluarganya memulai lagi hidup yang baru, hidup yang diteguhkan dengan sebuah perjanjian multilateral, yakni antara Allah, Nuh, keturunannya, dan segala makhluk hidup. Inti perjanjian itu adalah bahwa Allah, kendati murka sekalipun, tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi. Lihatlah Kejadian 9 ayat 11. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa air bah itu dalam pandangan Rasul Petrus adalah suatu peristiwa yang memperlihatkan kesabaran Allah, sekaligus pernyataan kasih-Nya. Sebab air bah itu adalah lambang pembaptisan yang menyelamatkan. Lihatlah 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Allah itu bukanlah pendendam. Allah itu adalah Allah yang pengasih dan pemurah. Asal orang memiliki hati nurani yang baik kepada Allah dan mau mengosongkan diri agar dapat diisi oleh Roh Allah. Pengosongan diri inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia pergi ke padang gurun dan tinggal di sana selama 40 hari, dan di sana Dia dicobai habis-habisan oleh iblis. Hanya saja, karena Yesus melakukannya dengan komitmen, dengan tulus, tanpa beban, bahkan dengan girang dan ringan, puasa dan cobaan itu tidak menjadi beban, bahkan menjadi sumber kebahagiaan besar, karena malaikat-malaikat melayani Dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun, maka puasa adalah sebuah perjuangan, sebuah pelatihan atau training, sebuah momen berada di gurun kehidupan untuk menguji diri. Dalam realitas hidup sehari-hari pun, hidup seorang beriman senantiasa diselingi oleh prahara gurun, di mana orang mengalami berbagai pencobaan, baik itu yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Hidup yang seimbang adalah hidup yang bergerak dalam sebuah pertentangan tesis dan antitesis, menuju sebuah sintetis yang lantas menjadi premis baru kehidupan. Artinya, tak pernah seseorang itu hidup senang melulu atau susah terus-menerus, melainkan senantiasa berada dalam suatu kombinasi antara keduanya. Berada pada salah satu sisi kehidupan atau mencita-citakan hidup yang maunya melulu bahagia akan membawanya kepada suatu kehidupan yang tidak memuaskan. Manusia boleh bercita-cita untuk hidup bahagia, tetapi ketika ia
Tetapi gurun kehidupan adalah suatu realitas kehidupan yang mesti diterima. Bahkan bila gurun itu tidak muncul-muncul dalam kehidupan seseorang, maka perlu mencarinya atau perlu menghayatinya. Seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia memutuskan untuk menikmati prahara gurun, masuk ke sarang iblis untuk dicobai, dan berada di antara binatang liar seperti kalajengking gurun dan ular berbisa. Dengan berpuasa, saudara-saudari, orang beriman berusaha supaya hidupnya riil, normal, seimbang, dan manusiawi. Puasa menjadi lebih bernilai lagi jika keadaan hidup seseorang itu baik dan menyenangkan secara material dan tidak mengalami banyak penderitaan jasmani. Puasa adalah momen pembentukan diri, suatu saat pemanusiaan diri, saat penemuan kembali akan ketergantungan multidimensional dengan sesama, dengan alam, dan dengan Allah, sehingga menumbuhkan kembali kebutuhan akan kebersamaan, kebutuhan akan peneguhan, dan kebutuhan akan cinta. Justru karena adanya kerinduan serta kebutuhan eksistensial inilah, maka puasa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ringan, mengasihkan, dan menyembuhkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap tahun gereja kita memberikan saat-saat teduh ini untuk sebuah pertobatan yang lebih serius. Dengan puasa dan pantang yang tulus, manusia diajak untuk mulai lagi. Memulai proyek pembabatan hutan belantara dosa yang tercipta di dalam hati dan jiwa karena berbagai manuver kehidupan yang sering tidak seirama dengan kehendak Allah dan bahkan tidak seirama dengan kehendak diri sendiri. Puasa yang ditandai dengan aktivitas mati raga, dengan perbuatan amal, dan dengan peningkatan doa, akan menjadi sebuah healing proses penyembuhan luka-luka batin yang tidak disadari ketika kita melakukan kejahatan duniawi yang menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Dengan berpuasa, maka seorang beriman memulai lagi karya pemugaran relasi agar dekat dengan sumber hidupnya, Sang Khalik, dan dekat dengan sumber pemanusiawian dirinya, yakni sesama. Amin. God bless you.